Di episode sebelumnya, Sigurd sudah berjanji akan mengejar Thorfinn dan membawa Gudrid kembali ke rumah. Sementara itu di suatu pulau, ada sekelompok bajak laut yang menyerang pemukiman manusia. Bajak laut ini sangat brutal dan mereka menyerang semua orang yang ada di sini, tidak terkecuali wanita dan bayi. Ada seorang wanita yang bersembunyi sambil menggendong anaknya yang masih tertidur. Wanita ini mencoba kabur dan bersembunyi. Dan wanita ini juga diikuti anjing peliharaannya. Tapi sayang sekali wanita ini terkena beberapa panah dari para bajak laut. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Sekarang masih di bulan Desember tahun 1018 Masehi. Sekarang kapal Thorfinn sudah berada di sekitar Kepulauan Faroe dan kondisi laut di sini sangat bergelombang. Sekali lagi, ini adalah pengalaman pertama Gudrid naik kapal dan ternyata Gudrid mengalami mabuk laut. Gudrid merasa tidak tahan lagi dan Gudrid meminta kapal ini untuk berhenti sebentar. Tapi mereka sekarang ada di tengah lautan, jadi mereka tidak bisa berhenti. Gudrid berkata dia rela membayar uang berapapun itu jika ada yang memberikannya obat mabuk laut. Leif berkata solusinya hanya ada dua, yaitu perbanyak pengalaman naik kapal atau jangan naik kapal sama sekali. Tapi bukan jawaban seperti itu yang Gudrid inginkan. Yang Gudrid inginkan adalah obat untuk menghilangkan mabuk laut. Einar berkata mereka sudah membuat obatnya. Ini adalah air yang dicampur dengan bubuk tanduk narwal. Gudrid ragu apakah ramuan ini benar-benar bisa bekerja. Tapi menurut Thorfinn KW ini adalah obat yang sangat mahal dan Gudrid harus meminumnya. Gudrid menolak karena obatnya tidak meyakinkan. Terlebih lagi Gudrid tidak ingin dijadikan kelinci percobaan. Thorfinn KW terus memaksa Gudrid meminumnya. Tapi Gudrid tetap tidak mau meminumnya. Akhirnya mereka berdua sampai bertengkar sendiri. Dan tidak berselang lama Einar melihat ada daratan di kejauhan. Gudrid mulai merasa senang karena akhirnya bisa turun dari kapal. Akhirnya setelah pelayaran selama 6 hari mereka sampai juga di Kepulauan Faroe. Jika dilihat di peta, tempat ini letaknya masih di Samudra Atlantik Utara. Tepatnya di tengah-tengah antara Islandia, Inggris, dan Norwegia. Setelah berlabuh, mereka disambut dengan ramah oleh warga lokal. Ternyata Leif sudah sering berkunjung ke sini, jadi Leif diterima dengan tangan terbuka. Wanita ini lalu memberitahu semua orang kalau Leif berkunjung ke sini. Di sisi lain terlihat Gudrid yang sangat bahagia karena mabuk lautnya sudah berhenti, dan Gudrid sampai memeluk tanah. Akhirnya hari sudah semakin gelap dan sepertinya mereka akan menginap di sini di rumah temannya Leif. Leif memberitahu kalau mereka akan menuju ke Yunani. Pria ini yakin ini akan menjadi perjalanan yang sulit. Tapi dia juga ingin mendengar cerita Leif suatu saat nanti. Dan Leif berjanji akan kembali dengan selamat. Mereka terus berbicara dan di sisi lain terlihat Thorfinn yang keluar dari rumah. Dan tidak berselang lama Einar juga ikut keluar rumah. Einar merasa malam ini cukup dingin. Tapi langit sangat cerah dan mereka bisa melihat indahnya bintang di angkasa. Einar merasa kagum kepada Leif karena Leif memiliki banyak teman dari berbagai negara. Thorfinn setuju dengan hal itu dan menurut Thorfinn, Leif ini punya caranya sendiri untuk berteman dengan banyak orang. Dan itu adalah salah satu kunci kesuksesan pelayaran Leif selama ini. Einar merasa itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Thorfinn juga setuju dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan dengan pedang. Setelahnya Thorfinn bercerita kalau Pulau Faroe ini adalah tempat bersejarah baginya. Di pulau ini, Thorfinn pertama kali melihat ayahnya bertarung menggunakan pedang. Tapi pada akhirnya Thors terbunuh di pulau ini. Thorfinn mengenal ayahnya sebagai orang yang menentang perang. Sampai akhirnya Thors menyembunyikan diri sampai ke Islandia. Tapi sampai akhir hidupnya,
Thor tetap membawa pedang. Thorfinn sadar di depan sana pasti ada banyak sekali rintangan, dan Thorfinn mulai ragu apakah dia bisa bertahan dari semua itu walaupun dia tidak mengangkat pedang. Einar justru tertawa mendengar ucapan Thorfinn ini. Bagi Einar, yang dia cemaskan adalah bisa kembali dengan hidup atau tidak. Tapi Thorfinn malah mencemaskan akan menggunakan pedang lagi atau tidak. Einar tahu Thorfinn ini adalah orang yang berbeda, tapi itu bukanlah sesuatu yang buruk. Dan Einar sudah berjanji akan terus berada di pihaknya Thorfinn, walaupun nantinya Thorfinn terpaksa harus mengangkat pedang lagi. Einar akan tetap mendukung Thorfinn. Thorfinn senang karena ada orang yang bisa memahaminya, dan Thorfinn berterima kasih kepada Einar. Ternyata tanpa mereka sadari, dari tadi Leif menguping pembicaraan mereka berdua. Akhirnya hari sudah berganti dan mereka melanjutkan perjalanan lagi. Ternyata setelah beberapa hari ombaknya masih saja buruk dan Gudrid juga masih saja mabuk laut. Dan Thorfinn KW masih saja memaksa Gudrid meminum ramuan dari tanduk Norwal. Tapi Gudrid juga terus menolaknya. Einar bertanya ke Leif apakah Dewa Odin marah jadinya ombak di sini tidak bersahabat. Leif menjawab mungkin saja terjadi sesuatu di dekat pantai. Bisa jadi ada pertempuran dan ada banyak darah yang mengalir ke laut. Makanya laut menjadi tidak bersahabat. Dan tidak berselang lama mereka melihat pulau lain dari kejauhan. Masih di sekitar Kepulauan Faroe dan pulau ini bernama Pulau Shetland. Setelah cukup dekat mereka menemukan ada banyak sekali mayat manusia tergeletak di sini. Nampaknya ini adalah lokasi tempat penyerangan bajak laut di awal cerita tadi. Dan Leif melihat mayat temannya juga ada di sana. Leif cukup sedih karena temannya ini harus mati dengan cara yang buruk. Dan Leif ingin memeriksa ke dalam pulau apakah masih ada orang yang selamat atau tidak. Tapi Thorfinn melarang Leif pergi ke sana. Menurut Thorfinn, perang di sini sudah terjadi beberapa hari. Tapi bisa saja masih ada bajak laut yang tinggal di sini. Untuk itu, Thorfinn berniat mengeceknya sendiri dan meminta orang yang lain untuk menunggu di kapal dan bersiap untuk berlayar jika memang ternyata masih ada bajak laut di sini. Thorfinn mulai berjalan masuk ke dalam pulau dan tanpa Thorfinn sadari ada sepasang mata yang mengintai Thorfinn dari kejauhan. Sebenarnya siapa orang yang mengintai Thorfinn ini? Apakah benar masih ada bajak laut di pulau ini? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.